Halo semua, perkenalkan nama saya Azahra Permatahani, atlet renang dari daerah Sulawesi Tengah. Zahra. Halo. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Nah, aku mau tanya-tanya, mungkin sahabat inspirasi juga ada yang penasaran di rumah terkait Kak Zahra tuh kan keren banget ya. Aku lihat tuh Kak Zahra luar biasa banget. Nah, pertanyaan pertama itu gimana perasaannya telah mendapatkan 2 emas nih Kak? Pertama-tama tentunya saya mau mengucapkan alhamdulillah udah bisa menyumbangkan 2 medali emas untuk daerah Sulawesi Tengah. Karena saya kebetulan mendapatkan 2 medali emas itu di nomor saya juga. Kebetulan saya pernah gaya ganti dan saya mendapatkan 2 emas itu di nomor 200 meter gaya ganti dan juga 400 meter gaya ganti dengan catatan waktu yang menurut saya cukup baik, alhamdulillah. Dan juga saya bangga bisa mempersembahkannya untuk daerah Sulawesi Tengah. Oke, nah berikutnya kan setelah kemarin itu bertanding di Olimpiade juga, terus langsung ke PON gitu. Nah persiapannya tuh apa aja sih Kak? Sebenarnya persiapannya itu kita udah dari awal tahun, tapi karena kita harus menghadapi ajang Olimpiade dulu, jadi persiapannya menuju Olimpiade dulu. Jadi latihannya dipersiapkan untuk emang Olimpiade, terus Olimpiade itu bulan Juli, abis itu sampai di Indonesia tuh kalau nggak salah tuh Agustus. Jadi selama sebulanan, Agustus ke September, aku tuh training camp di Australia. Gitu, jadi kita latihannya di Australia, ya jadi latihan di sana cukup berat sih, beda sama latihan di Indonesia. Tapi alhamdulillah dengan latihan berat itu bisa terbayarkan semua di PON bisa meraih 2 medali emas. Ada gak sih Kak kebiasaan atau hal unik sebelum pertandingan tuh yang biasa Kak Zahra lakuin gitu? Sebenarnya hal unik sih nggak ada sih, karena kayaknya semua atlet renang pasti melakukan ini juga sih pasti. Biasanya sebelum bertanding itu biasanya aku mendengarkan musik sih, supaya kan kita pasti nervous kan sebelum tanding. Jadi cara aku untuk meredakan itu aku dengerin musik yang aku suka sih. Jadi kayak seketika lupa aja gitu sama perlombaannya. Jadi biar agak relax dikit. Soalnya kan kalau kita tanding sambil deg-degan, itu nanti kita bisa jadi nggak fokus, badannya jadi kaku, jadi kita nggak bisa memberikan yang terbaik pada saat performance-nya. Gitu sih kalau aku paling. Nah, awal mulanya Kak Zahra tuh tertarik atau sampai sekarang kan berarti udah dikatakan menekuni banget nih ya Kak, olahraga renang itu apa sih Kak? Sebenarnya tuh awal mulanya tuh karena kedua kakak aku. Kebetulan kedua kakak aku tuh juga atlet renang, tapi mereka setelah tamat SMA mereka memilih untuk fokus kuliah, jadi renangnya nggak dilanjutin. Jadi dulu waktu aku masih kecil, kakak aku kan latihan, aku tuh selalu dibawa ke tempat latihannya. Terus aku ngelihat mereka latihan, terus aku ngomong ke orang tua aku, "Mah, Pah, kayaknya renang asik deh, aku mau coba renang deh." Terus akhirnya umur 3 tahun aku dilesin renang, itu masih pakai ban yang di samping gitu. Terus akhirnya 1 SD, 6 tahunan, itu aku baru mulai masuk klub berenang. Jadi awal mulanya tuh dari situ. Oke, nah tapi dari dulu latihan nih dari kecil sampai sekarang emang belum ada trauma atau nggak ada trauma gitu ya, kayak kadang kan aku aja tuh berenang tuh terus tenggelam, aku takut lagi gitu loh untuk berenang. Nah gitu, kalau Kak Zahra ada gak sih hal-hal lucu atau cerita unik kayak gitu tuh? Alhamdulillah sih sampai sekarang aku nggak ada trauma. Cuman dulu doang sih waktu awal-awal mulai berenang itu namanya anak kecil ya, pasti kalau latihan biasanya suka males-males, diem di pinggir kolam. Jadi biasanya tuh suka kayak kena marah sama pelatih, suka kayak ada papan, tapi papannya papan yang terbuat dari bahannya nggak keras gitu sih, kayak cuma jalan nggak kamu gitu loh. Terus juga waktu itu pertandingan pertama waktu itu aku nyebur start, abis itu karena air kolamnya aku nggak suka, rasanya kayak pahit gitu. Terus akhirnya pas start aku langsung balik, terus udah aku langsung naik ke tribun ketemu sama mama papa. Gitu sih, tapi kalau trauma sampai sekarang alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada. Soalnya terbukti sih sampai sekarang juga udah ikut Olimpiade dan ikut 2 PON kan, berarti fine aja dan enjoy aja gitu ya kayak renang.
Oke, nah berikutnya nih Kak. Ada gak sih Kak, dari entah itu seseorang atau dari buku atau bahkan dari musik yang bisa menginspirasi seorang Kak Zahra bisa sampai sekeren ini sekarang? Mungkin perenang asal Indonesia juga sih, namanya Elvira Nasution, karena dia emang salah satu perenang gaya ganti juga, sama kayak aku spesialisnya gaya ganti. Jadi mungkin bisa dibilang dia salah satu termasuk role model kali ya, yang ngebuat aku bisa alhamdulillah sampai sekarang ini semangat menekuni olahraga renang. Oke, nah buat Kak Zahra tuh pasti kan ada ya Kak, dimana Kak Zahra tuh sempet down atau nggak semangat gitu. Nah apa sih yang membuat Kak Zahra tuh bangkit kembali untuk semangat untuk tetap melanjutkan renangnya gitu? Jadi waktu di tahun 2017 kalau nggak salah, 2017-2018, aku tuh sempat bosen sama olahraga renang. Karena emang udah dari umur 3 tahun, aku kegiatannya tuh selalu pagi latihan, siang sekolah, sore latihan, malam istirahat, siap-siap untuk besok pagi latihan, gitu aja terus. Aku sempat bosen, terus waktu itu pada saat latihan aku juga enggak mencatat catatan waktu dengan baik. Waktu itu sempat kena marah pelatih juga karena latihannya jelek. Terus juga di perlombaan aku nggak bisa performance. Jadi waktu itu aku dipanggilin psikolog. Sampai dipanggilin psikolog karena kayak pelatih aku tuh kayak bingung, kayak ini anak kenapa ya nggak bisa performance lagi, padahal dulu bagus banget gitu kan. Sampai akhirnya dipanggil psikolog, tahu masalahnya apa, akhirnya diperbaikin. Terus setelah panggil psikolog itu sempat dikasih liburan dulu sama coach supaya otaknya nggak terlalu stres tentang renang. Gitu iya ya, bener, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, kamu nggak usah latihan dulu, kamu jalan-jalan aja terserah mau kemana sama keluarga atau sama siapa, yang penting otaknya jangan direnang terus gitu loh. Terus sampai setelah psikolog udah, healing udah, baru akhirnya latihan bisa mulai bagus lagi. Di perlombaan juga catatan waktunya juga udah mulai balik lagi, gitu sih paling. Oke, berarti emang struggle-nya tuh pasti ada aja Pasti gitu ada, ya Kak pasti Zahra ya. Nah terus berikutnya nih Kak, untuk target ke depannya itu apa sih Kak Zahra? Target ke depan ini setelah PON ini kita libur dulu. Terus di akhir tahun itu ada Indonesia Open. Itu PON ini tuh termasuk seleksi untuk SEA Games 2025 di Thailand nanti. Nah, akhir tahun kita ada Indonesia Open, itu masuk juga datanya untuk SEA Games 2025. Jadi bisa dibilang setelah PON ini target aku tahun depan insya Allah bisa masuk SEA Games 2025 sih. Amin. Kayaknya sih pasti bisa ya Kak ya. Amin, amin. Yang penting tetap semangat, optimis gitu ya Kak Zahra ya. Untuk harapan mungkin ada adik-adik penerus Kak Zahra nantinya itu apa sih Kak? Kalau untuk adik-adik yang tentunya masih muda, pesan dari aku semangat terus tentunya. Menjalani latihan yang walaupun aku tahu banget beratnya kayak gimana, bosennya gimana, struggle-nya gimana, nggak apa-apa, jalanin aja terus karena aku yakin banget pasti di ujung jalan nanti tuh pasti terbayarkan gitu loh semua. Terus juga jangan lupa bermimpi setinggi mungkin. Oke, terima kasih banyak Kak Zahra udah ngobrol-ngobrol nih, sahabat inspirasi di rumah juga udah tahu banyak berarti sekarang tentang Kak Zahra. Terus juga tadi sesuai sama pesan Kak Zahra tuh tetap semangat, tetap optimis juga ya kayak biar bisa meraih mimpi gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Zahra. Terima kasih. Bye bye sahabat inspirasi.